Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I am going to talk about CV or resume. Nah, jadi pembahasan hari ini adalah mengenai curriculum vitae or resume. Ini biasa digunakan ketika kalian akan melamar sebuah pekerjaan. Okay, let's review. Beberapa pertemuan berikutnya kalian sudah membahas atau sudah mempelajari tentang useful phrases, utamanya dalam daily work activities. Nah, jadi untuk pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa expression yang digunakan dalam percakapan perkantoran. Nah, untuk hari ini kita asumsikan bahwa kalian sudah siap untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, untuk mengawalinya kalian harus membuat CV or resume. Oke, kita lanjutkan. CV, mainly UK, US usually use resume. Jadi biasanya UK, United Kingdom, used the word curriculum vitae, while United States use the word resume. Jadi ketika kalian menuliskan curriculum vitae kalian dalam British, maka memakai istilah curriculum vitae, CV-nya. Sementara untuk American memakai istilah resume. Okay, now let's have a look at the description. Curriculum vitae is a short written description of your education, qualification, previous jobs, and sometimes also your personal interests, which you send to an employer when you are trying to get a job. Nah, di curriculum vitae di sini diartikan bahwa sebuah tulisan singkat mengenai latar belakang pendidikan, kualifikasi, pengalaman pekerjaan, dan terkadang juga mencantumkan tentang hobi atau ketertarikan yang kalian kirimkan kepada pencari kerja ketika kalian melamar pekerjaan. Nah, ini adalah istilah atau definisi dari curriculum vitae. While resume is a written description of the previous work of someone who is looking for a job at a college or university. Sementara resume adalah deskripsi singkat tentang pengalaman pekerjaan seseorang yang dituliskan ketika melamar pekerjaan setelah mereka lulus dari sebuah perguruan tinggi atau universitas. Nah, istilahnya hampir sama ya, yaitu tentang riwayat atau pengalaman pekerjaan. Nah, oke. Silahkan nanti dipertimbangkan bahwa penulisan kalian mengikuti aturan UK atau US. Nah, ini istilah yang bisa dipakai, baik curriculum vitae atau resume. Untuk perbedaan antara UK dan US, beberapa sudah kita bahas ya. Ada kaitannya dalam pilihan kata dan juga penulisan. Oke. Dan here is an example of sentence that use the word CVs or resume. Ini adalah contoh kalimat di mana kalian bisa menggunakan istilah CV atau resume saling bergantian. Karena baik CV atau resume keduanya adalah noun atau kata benda. Jadi bisa saling menggantikan. Okay, I will read this sentence. Applicants interested in applying for the position should submit their CV or resume to the anatomy department no later than February 15. Jadi ini dituliskan bahwa seorang pelamar yang tertarik pada sebuah lowongan pekerjaan atau sebuah posisi harus mengirimkan CV atau resume ke Departemen Anatomi tidak lebih dari tanggal 15 Februari. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan CV ataupun resume bisa saling menggantikan ya, karena keduanya adalah noun atau kata benda. Oke, kita lanjut. There is a saying, you can always edit a bad page, but you can edit a blank page. Nah, ini by Jodie Picoult. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Jodie Picoult ini ya, bahwa kalian bisa mengedit bagian yang buruk atau salah, tetapi kalian tidak bisa mengedit bagian kosong, halaman kosong. Nah, ini mungkin pesan moral yang mau disampaikan bahwa
Silahkan sekarang kalian mempunyai kesempatan untuk menciptakan atau mengalami banyak hal, banyak experience, banyak pengalaman. Jangan sampai kalian melewatkan masa sekarang karena nantinya bagian kosong itu tidak bisa diedit. Atau kalian akan menyesal nantinya. Seperti itu ya mungkin. Jadi yuk sekarang kita ciptakan banyak pengalaman yang mungkin nantinya bisa mendukung curriculum vitae atau resume kalian. Okay, and next about the organizations of your curriculum vitae or resume. Jadi ini adalah beberapa hal yang nantinya mungkin akan ada dalam curriculum vitae kalian atau resume kalian. The first is profile. It is a short and clear description about you. Jadi di bagian profile ini kalian mendeskripsikan secara singkat siapa diri kalian. Now the second is employment history. Here a description about your work experience. Di sini kalian nanti mendeskripsikan secara singkat tentang pengalaman pekerjaan kalian. Singkat, padat, dan jelas ya. Jadi pengalaman pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan sekarang yang dilamar itu silakan semuanya dituliskan. Then the third is education. A description of your academic background. It can be formal, informal, and non-formal. Jadi di sini dituliskan tentang background akademik atau institusi yang pernah kalian jalani atau kalian ambil, kalian masuki ya. Selama pendidikan itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilamar, maka semuanya dituliskan. Then the fourth is skills and interests. You may mention your skills as well as your hobbies dealing with your applying job. Jadi di sini silakan kalian menuliskan utamanya adalah keahlian. Dan juga mungkin bisa menuliskan hobi selama itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang kalian lamar sekarang. And the last is a reference. Here you may mention recommended people who can approve the content of your CV. Di sini untuk bagian reference sama seperti kalian menuliskan sebuah karya ilmiah ya. Di situ kalian menuliskan reference atau rujukan. Yang mendukung tulisan kalian. Di sini sama, mungkin kalian bisa menuliskan atau menyebutkan kontak person, seseorang yang kalian anggap bisa membuktikan bahwa konten dari CV kalian adalah benar. Bisa seseorang profesor atau seorang atasan kalian dahulu. Sebelumnya. Okay. Now, let's have a look to an example. Di sini ada sebuah contoh penulisan resume singkat atau curriculum vitae singkat ya. The person who writes is Maria Jones. Maria Jones ini adalah digital marketing specialist. Maria describes about herself. Ini adalah description about Maria Jones. I have 5 years experience in various digital marketing roles. Jadi dia mempunyai banyak pengalaman kaitannya dengan pemasaran digital. I have a proven ability to create successful marketing campaigns in line with brand identity and values. Jadi dia punya keahlian kaitannya dengan kampanye pemasaran. I am a strong collaborator with outstanding communication skills and have comprehensive experience of using my specialist knowledge and expertise in analytics for a wide variety of marketing initiatives. Jadi dia adalah seseorang yang punya keahlian, disebutkan bahwa dia punya keahlian yang baik dalam communication skills. Di sini disebutkan secara singkat. Okay, then Maria also describes about her employment history. Di sini Maria juga menyebutkan tentang pengalaman atau sejarah pekerjaannya. Di sini dituliskan dari tahun. Tahunnya dimulai dari yang terbaru ya, 2017 sampai di sini ada juga yang paling lama adalah 2014. Untuk pengalaman dituliskan dari yang paling terbaru.
Di sini dari present. Digital Marketing Specialist for Zinco, Global Insurance Startup. Nah, September, Creative Break from Employment to Travel and Blog. Nah, sini pengalaman yang mengikutinya. And then, May 2014, Digital Marketing Assistant. Nah, ini di perusahaan yang berbeda. Jadi dia menuliskan semua pengalaman pekerjaannya. Dituliskan dengan poin-poin. Tujuannya supaya memudahkan si pencari kerja untuk melihat kelebihan-kelebihan dilihat dari pengalaman pekerjaan. Oke. Dan education. Nah, sama untuk education atau background, academic background dituliskan dari yang paling terbaru. Ini harusnya ditulis dari 2014 ya. Diploma in Digital Marketing, Leeds Packard University, United Kingdom. Kemudian 2012, ini yang dituliskan hanya 2 karena mungkin menurut Maria, according to Maria, only with academic background that support the job that she apply. Nah, jadi hanya 2 pendidikan ini, pendidikan formal ini yang menurut Maria mendukung pekerjaan yang dia lamar sekarang. Kalau kalian misal punya 10 background, academic background that you think support your job, your applying job, you may mention all of them. You may mention all of your academic background, all of those 10. Nah, jadi kalau menurut kalian punya 10 pengalaman atau latar belakang pendidikan yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilamar, kalian juga boleh menuliskan semuanya. Dan skills, technical and communication. Nah, di sini dituliskan technical dan juga communication skill Maria. Competent WordPress developer. Dan skilled in Adobe InDesign and Adobe Illustrator. Dan advanced Spanish. Nah, ini dia punya keahlian advanced Spanish. Nah, kodenya C1. Karena ini sudah mahir sekali. Dan intermediate German. Nah, ini kodenya B1, masih intermediate. Ini kalau kalian punya skill kaitannya dengan bahasa yang dikuasai untuk communication ya, business communication, dan technical skill. Nah, ini kaitannya dengan keahlian yang bisa kalian aplikasikan. Mungkin ketika kalian memegang teknologi ya, alat-alat yang perlu dioperasikan. Nah, itu kaitannya dengan technical. Kalau kebahasaan, business communication berarti communication skill, bahasa. Oke, dan interest atau hobbies. Nah, ini photography and travel. Nah, ini kaitannya dengan marketing. Photography dengan travel ini bisa dikatakan mendukung ya. Kalau kalian hobi fotografi untuk membuat iklan atau konten-konten yang hubungannya dengan sesuatu yang perlu kalau fotografi itu banyak ya, mungkin kalau untuk marketing ada kaitannya, apalagi traveling. Nah, ini tahu banyak tempat. Nah, ini bisa mungkin untuk survei customer, nah seperti itu. Nah, jadi silakan dituliskan hobi ataupun interest yang kaitannya ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilamar. Okay, now several useful tips. Now, the first is start with a short profile to show who you are and what you are for. Nah, jadi di profile ini dituliskan siapa kalian dan apa yang kalian tawarkan untuk perusahaan. Then number 2, list your employment history starting with the present. Jadi kalau menuliskan tentang sejarah atau pengalaman pekerjaan dimulai dari yang terbaru. Dan explain any gaps, for example time spent traveling or having children. Jadi dituliskan semisal di tahun-tahun yang kalian tuliskan itu ada kekosongan. Nah, disebutkan kekosongan itu kalian manfaatkan untuk apa? Apakah dipakai untuk pekerjaan sambilan lain atau kalau perempuan atau melahirkan, nah seperti itu dituliskan. Atau kalian punya mengambil masa cuti untuk melakukan perjalanan, nah seperti itu silakan dituliskan. Itu nantinya mungkin akan dipakai si pencari kerja untuk menganalisis atau mempertimbangkan berapa tahun yang kosong dan ini dipakai untuk apa, seperti itu.
Number 4, use bullet points for your main responsibilities and experience in each role. Choose the aspect of your previous jobs that are most relevant to the new job you are applying for. Nah, di sini kaitannya dengan pengalaman pekerjaan ketika ada beberapa tanggung jawab dan juga pengalaman. Kalian bisa menyebutkannya dalam poin-poin. Nah, terutama kalau lebih dari 3 ya, itu akan memudahkan. Terutama tanggung jawab dan juga pengalaman yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang kalian lamar. Nah, seperti itu. Then the fifth is give your educational background. List the relevant qualifications that you have, starting with the most recent. Include the title of your qualification, where you studied, and the date you successfully completed it. Nah, untuk pengalaman atau background pendidikan, ini juga dituliskan dari yang terbaru. Nah, dituliskan lengkap, titelnya, kualifikasi, dan juga di mana kalian mengambilnya. Kalau si Maria tadi mengambilnya di United Kingdom ya keduanya, UK. Si Maria Jones tadi. Then number 6, consider putting education above employment if you don't have a lot of work experience yet. Nah, ini kan setiap orang atau individu mempunyai pengalaman pekerjaan dan juga background pendidikan yang berbeda. Ketika teman-teman merasa bahwa pengalamannya tidak banyak, maka silakan kalian unggulkan di background pendidikan atau kualifikasi akademis kalian. Nah, seperti itu, ini kuncinya. Terutama pendidikan yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilamar. Dan list other experience or interest you may have if they are relevant to the job. Nah, jadi ini seperti hobi, ketertarikan, atau hal lain di luar ini. Selama itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilamar, silahkan kalian tuliskan. Nah, ini variasi atau salah satu alternatif susunan penulisan CV atau resume seperti yang tadi disebutkan ya. Ada profile, experience, academic background, kemudian interest, skill, and then reference. Ini yang penting juga. If you have someone who could support your application, add their contact details or see references available on request at the end. Jadi kalau ada kontak orang yang bisa mendukung konten CV kalian, silakan dituliskan. Atau boleh kalian menuliskan reference is available on request. Nah, ini maksudnya bahwa kalau si pencari kerja membutuhkan reference, dia bisa mengkontak kalian atau di sini bisa mengkontak Maria untuk menanyakan siapa reference-nya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini beberapa useful tips kaitannya dengan organisasi penulisan CV or resume. Okay, now time to practice. Nah, untuk sesi ini saya hanya meminta kalian praktis mengerjakan soal ya. Untuk praktis pembuatan CV kita menyusul. Okay. So, the first practice is, nah untuk sesi praktis ini silahkan kalian menggolongkan atau group the phrase or the words into the appropriate column. Jadi silakan dituliskan ini yang cocok bahwa photography itu include in work experience, education, atau skill and interest. Nah, jadi semua ini silakan dimasukkan dalam kolom yang sesuai. Dan true and false. Nah, di the sentence whether it is true or false. Nah, jadi silakan ditentukan sesuai dari tips atau materi hari ini yang sudah saya sampaikan, apakah pernyataan ini benar atau salah. It is a good idea to start with a short summary about you, true or false. You should write your work history in order with your most recent job at the end. Nah, true or false. Nah, dan seterusnya. Then the next, put the words and phrases in order to make sentences. Nah, ini jadi ada kata-kata yang susunannya masih belum benar. Silahkan kalian menyusunnya sesuai urutan yang tepat. Nah, jadi dimulai dari subjeknya, kemudian unit atau predikatnya. Diikuti oleh objeknya atau komplemennya. Nah, dimulai dari subjek ya.
Oke, dan write the correct form of the word in brackets. Nah, silakan. Nih ada kata-kata yang dikurung. Nah, ini dituliskan bentuknya yang tepat. Kira-kira dari blank yang dibutuhkan apakah noun, kata benda, atau kata kerja. Nah, I have a proven bla 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 to deliver successful marketing campaigns. Nah, number two, I am a strong bla bla bla, collaborate. Nah, yang dibutuhkan apa? Kata benda atau kata kerja. Ini nanti untuk pembahasannya akan saya sampaikan mungkin next meeting. Nah, atau kalian bisa kontak saya setelah mengerjakan. Okay. So those are several practices that you need to do. Okay, so thanks a lot for your participation. And if you have question, feel free to ask. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dituliskan dalam chat ya. And note, do the task, write the answer, send the picture on WhatsApp group. Jadi untuk pengerjaan task tadi silahkan kalian seperti biasa ya. Dengan tulisan tangan silahkan dikerjakan. Dan kemudian nanti bisa dikirimkan jawabannya semuanya dikirimkan di grup WA. Okay, so see you.